Ingat Sobat Was, kesehatan adalah hal yang mutlak yang harus kalian jaga. Kalian tahu kenapa? Karena kalau kalian sakit, siapa dong yang nyakitin aku? Enggak. Bukan gitu konsepnya. Tapi yang benar adalah di dalam tubuh mekanik yang sehat terdapat mesin motor yang hebat. Nah Sobat Was, seperti biasa kami akan memberikan tips-tips menarik seputar dunia otomotif. Bagi kalian yang baru saja mampir di channel kita ini, kalian bisa simak video-video kami sebelumnya dan dukung kami untuk membangun channel ini dengan cara like, komen, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Oke Sobat Was, tips kali ini adalah bagaimana cara mengukur kampas kopling sepeda motor yang baik dan benar. Bersama saya Joe, simak videonya. Baik Sobat Was, sebelum melakukan pengukuran kampas kopling, sahabat Was perlu mempersiapkan perlengkapan untuk pengukuran kampas kopling itu sendiri. Yang pertama, sahabat harus punya jangka sorong atau sigma, kemudian pena dan kertas untuk mencatat hasil pengukuran, kemudian yang terakhir adalah buku panduan. Sobat Was yang kreatif, sebelum kita menjelaskan cara pengukuran kampas kopling, ada baiknya Sobat Was juga perlu tahu apa fungsi dari kampas kopling itu sendiri. Karena jika kita sudah mengetahui fungsi dari kopling itu sendiri, maka akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan perawatannya. Nah, Sobat Was, fungsi kopling sendiri adalah sebagai salah satu komponen di dalam mesin yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan tenaga mesin dari poros engkol ke transmisi. Jika kampas kopling aus, maka proses penyaluran tenaga akan terhambat. Nah, disitulah kita perlu melakukan pengukuran dari kampas kopling. Oke. Baik Sobat Was, sebelum melakukan pengukuran, ada baiknya Sobat Was juga perlu mengetahui bagaimana cara penggunaan sigmat dan cara membaca pengukuran yang baik dan benar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagian-bagian daripada sigmat atau jangka sorong dan fungsinya. Yang pertama adalah inside jaws. Inside jaws ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam benda kerja. Kemudian yang kedua adalah outside jaws. Outside jaws ini berfungsi untuk mengukur diameter luar benda kerja. Kemudian ada deep bar. Deep bar kita lakukan untuk mengukur ketebalan atau kedalaman benda kerja. Selanjutnya ada clamp screw yang berfungsi untuk mengunci slider ketika hasil ukur yang diinginkan sudah didapat. Seperti ini. Kemudian ada hal yang terpenting lainnya, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong itu sendiri. Oke sahabat Was, tahap selanjutnya kita akan langsung melakukan pengukuran kampas kopling. Ini kampas koplingnya. Nah, kita akan melakukan kampas kopling ini dengan menggunakan sigmat dan bagaimana cara membaca hasil ukurnya. Oke, langsung simak videonya. Sebelum melakukan pengukuran, Sobat Was harus tahu juga bagian mana yang bakal kita ukur. Nah, di sini saya akan menunjukkan bidang sentuh yang akan kita ukur adalah di bagian ini. Oke. Kemudian untuk jangka sorongnya sendiri, ini juga ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu pada saat mengukur kampas kopling, maka kita akan menggunakan bagian daripada outside jaws-nya. Nah, bagian outside jaws sendiri itu ada beberapa bagian. Yang pertama ini bagian depannya atau ujungnya ya, kemudian di bagian tengah dan bagian belakang. Nah, untuk melakukan pengukuran yang baik dan benar pada kampas kopling kali ini, maka kita akan melakukan pengukuran menggunakan bidang yang di tengah, bukan yang di depan atau yang di belakangnya. Nah, langsung saja kita akan melakukan pengukuran atau percobaan pengukuran kampas kopling. Oke, di sini saya akan menunjukkan beberapa kesalahan ya dari seorang mekanik ketika melakukan pengukuran. Nah, kesalahan yang pertama adalah dia melakukan pengukuran di bagian ujung atau di bagian depan daripada sigmat itu sendiri. Nah, ini salah teman-teman ya. Kemudian yang kedua, dia melakukan pengukuran seperti ini. Nah, ini juga salah ya teman-teman. Dia melakukan pengukuran pada bagian tengahnya tapi lurus seperti ini.
Ini salah, teman-teman. Jadi sobat UAS, yang benar adalah cara pengukurannya seperti ini. Oke, saya ulang sekali lagi. Cara pengukuran yang benar adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka sobat UAS perlu memutar klem screw untuk mengunci slider agar tidak bergerak, supaya mendapatkan hasil ukur yang baik dan benar. Oke, kalau sudah seperti ini, ambil. Nah, maka kita akan membaca hasil ukur dari Sigmat itu sendiri. Oke, siap. Baik sobat UAS, langsung saja kita akan membaca hasil ukur dari pengukuran kampas kopling yang sudah kita ukur tadi. Nah, di sini kita menggunakan jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,05 mm. Oke, sebelumnya kita harus membagi dulu skala daripada jangka sorong itu sendiri. Karena di jangka sorong ada dua skala, yaitu skala utama dan skala vernier. Kita tulis dulu di sini ya, sobat UAS. Skala utamanya kita singkat dengan SU. Skala utama. Nah, di sini terbaca untuk skala utama adalah 2 mm. Kenapa 2 mm? Karena angka 0 yang di sini sudah melewati 2 garis di skala utama dan belum mencapai angka 3 atau garis ketiga. Maka di sini kita harus menulis untuk skala utama adalah 2 mm. Oke, kita akan tulis dulu. Skala utamanya adalah 2 mm. Kemudian untuk skala yang kedua adalah skala vernier, kita singkat dengan SP. Maka kita akan membacanya kembali. Di sini yang terlihat adalah skala yang sejajar dengan skala utama, yaitu di garis ke 19. Nah, ini dia sobat UAS. Di garis ke-19. Maka kita akan menuliskannya seperti ini. Skala vernier adalah 19 garis dikali 0,05. Nah, 0,05 ini adalah tingkat ketelitian daripada si jangka sorong itu sendiri. Sementara 19 garis dikali 0,05 hasilnya adalah 0,95. Maka hasil ukur yang didapat adalah 2,95 mm. 2 adalah skala utama, kemudian 0,95 adalah hasil kali dari 19 garis dikali tingkat ketelitian. Oke sahabat UAS, ini adalah hasil daripada pengukuran si kampas kopling 2,95. Selanjutnya adalah kita akan melihat di buku pedoman reparasi berapakah standar untuk batas ukur daripada kampas kopling Supra X 125. Mari kita lihat sobat UAS. Nah, di sini batas servis daripada kampas kopling Supra X 125 adalah 2,2 mm. Ini dia. Oke. Sementara hasil ukur kita tadi adalah 2,95 mm. Maka kesimpulannya yang kita dapat adalah kampas kopling Supra X 125 yang kita ukur tadi batas servisnya masih standar, atau ketebalan dari kampas kopling ini masih layak digunakan. Oke sahabat UAS. Oke. Demikianlah tips kali ini. Bagi kalian yang ingin menjadi pengusaha muda ataupun mekanik profesional, kalian bisa bergabung dengan kami di Pusat Pelatihan Mekanik Honda Wira Arta Sejahtera, atau pantau akun sosmed kami di IG, TikTok, Snack Video, ataupun Facebook. Terima kasih sahabat UAS. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Salam satu hati, salam satu kunci.